Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Ada 8 kesalahan finansial yang bikin kelas menengah selalu merasa cukup, tapi sebenarnya tetap miskin. Kebiasaan yang tampak kecil, seperti berutang untuk barang konsumtif atau tidak punya dana darurat, justru bisa menghambat masa depan kamu. Bahkan hal-hal yang sering dianggap sepele, seperti tak merencanakan pensiun, bisa membuat hidup di usia tua terasa berat. Yuk, pelajari rahasia menghindari jebakan finansial ini agar kamu tidak jatuh dalam siklus yang sama. Penyebab 1. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah fenomena di mana individu cenderung memprioritaskan kepuasan instan dengan membeli barang dan jasa yang sebenarnya bukan kebutuhan utama. Dalam era digital yang serba cepat, konsumerisme semakin menggoda, dengan iklan, media sosial, dan tren gaya hidup yang memengaruhi persepsi masyarakat tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Kelas menengah seringkali ingin terlihat sukses secara sosial, dan ini seringkali dicapai melalui pembelian barang-barang yang menunjukkan status. Masalahnya, gaya hidup konsumtif jarang berfokus pada tujuan jangka panjang. Sebaliknya, ia lebih mengutamakan pengeluaran yang memberikan kesenangan sementara tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan di masa depan. Contohnya, pembelian gadget terbaru, liburan mewah, atau bahkan mobil baru seringkali dianggap sebagai bentuk pencapaian. Namun, pengeluaran ini tidak menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Sebaliknya, mereka seringkali hanya membebani anggaran rumah tangga. Pengaruh sosial dan budaya. Selain itu, dalam banyak budaya, terutama di kalangan kelas menengah, ada persepsi bahwa keberhasilan diukur berdasarkan seberapa banyak yang dimiliki, bukan berdasarkan keamanan finansial yang stabil. Banyak orang merasa tertekan untuk mengikuti gaya hidup orang-orang di sekitar mereka, yang disebut dengan efek bandwagon. Ketika orang-orang di sekitar mereka memiliki barang-barang tertentu, mereka merasa perlu untuk mengikuti agar tetap relevan dan diterima di lingkungan sosialnya. Dampak finansial. Dampak gaya hidup konsumtif terhadap keuangan kelas menengah bisa sangat besar. Pengeluaran yang berlebihan tanpa memperhatikan prioritas keuangan jangka panjang dapat menyebabkan utang yang semakin bertambah. Banyak orang bahkan menggunakan kartu kredit atau pinjaman pribadi untuk membiayai gaya hidup konsumtif mereka, yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang. Ketika mereka menyadari bahwa keuangan mereka mulai menipis, seringkali sudah terlambat untuk kembali ke jalur yang lebih stabil. Penyebab 2. Kurangnya pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan yang rendah menjadi salah satu alasan utama kelas menengah mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Pendidikan keuangan mencakup pemahaman tentang cara mengelola pendapatan, menabung, berinvestasi, dan memahami produk keuangan yang tersedia di pasar. Sayangnya, di banyak negara, literasi keuangan tidak diajarkan secara sistematis di sekolah, sehingga kebanyakan orang dewasa mempelajarinya dengan cara yang sporadis atau bahkan keliru. Efek jangka panjang dari kurangnya pendidikan keuangan. Kurangnya pendidikan keuangan membuat banyak orang tidak memahami bagaimana menavigasi kompleksitas sistem keuangan. Mereka mungkin menganggap semua investasi berisiko tinggi atau tidak tahu cara menghindari penipuan keuangan. Akibatnya, mereka cenderung menaruh uang di tempat yang aman, seperti tabungan bank yang bunganya rendah, sehingga uang mereka lambat bertumbuh dan tergerus inflasi. Kepercayaan pada mitos finansial. Banyak orang juga percaya pada mitos keuangan yang salah kaprah, seperti anggapan bahwa tabungan adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan finansial, atau bahwa investasi saham adalah permainan berisiko. Ketidakpahaman ini membuat mereka enggan mencoba alternatif investasi lain yang sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Penyebab 3. Ketergantungan pada penghasilan tunggal. Mengandalkan satu sumber pendapatan adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan kelas menengah. Ketika hanya ada satu penghasilan utama, seperti gaji, seluruh rencana keuangan dan gaya hidup keluarga bergantung sepenuhnya pada keberlangsungan pekerjaan tersebut. Ini menjadi risiko besar, terutama di zaman sekarang ketika perubahan ekonomi global dan teknologi bisa dengan cepat menggantikan pekerjaan tradisional dengan otomatisasi atau outsourcing. Kelemahan dari ketergantungan pada gaji.
Jika sumber penghasilan tunggal itu terganggu, seperti akibat PHK atau penurunan jam kerja, maka dampaknya pada keuangan rumah tangga akan sangat besar. Tanpa penghasilan tambahan, keluarga kelas menengah mungkin harus menarik tabungan atau berutang untuk menutupi pengeluaran dasar yang menyebabkan masalah finansial lebih lanjut. Mengapa sumber pendapatan tambahan penting? Memiliki beberapa sumber penghasilan memberikan jaring pengaman finansial. Ini bisa berupa bisnis sampingan, investasi, atau pekerjaan freelance. Dengan sumber pendapatan tambahan, keluarga akan lebih siap menghadapi perubahan atau bahkan kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi penghasilan utama mereka. Namun, banyak orang di kelas menengah belum memprioritaskan hal ini, seringkali karena mereka merasa penghasilan tetap dari pekerjaan utama sudah mencukupi. Penyebab 4. Tidak berinvestasi atau investasi yang salah. Investasi adalah salah satu pilar utama dalam membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai kebebasan finansial. Namun, bagi banyak orang di kelas menengah, investasi seringkali dianggap sebagai aktivitas yang rumit, berisiko, atau bahkan menakutkan. Beberapa orang merasa tidak memiliki cukup dana untuk memulai investasi, sementara yang lain terjebak dalam produk investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil risiko mereka. Hal ini membuat kelas menengah sering kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kekayaan mereka melalui aset-aset produktif, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi finansial yang stagnan. Hambatan dalam memulai investasi. Banyak orang di kelas menengah merasa bahwa investasi hanya untuk mereka yang memiliki uang berlebih atau pemahaman mendalam tentang pasar keuangan. Pemikiran ini sebenarnya adalah salah satu mitos keuangan terbesar yang menghambat mereka untuk berinvestasi. Faktanya, investasi bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil, terutama dengan berbagai produk investasi yang saat ini tersedia, seperti reksadana, saham, atau obligasi. Mitos bahwa investasi hanya untuk orang kaya membuat kelas menengah seringkali mengandalkan tabungan biasa yang bunganya rendah atau bahkan kalah dari inflasi. Selain itu, ada juga hambatan psikologis yang membuat banyak orang di kelas menengah ragu untuk berinvestasi. Salah satunya adalah ketakutan akan kehilangan uang akibat investasi yang gagal. Kekhawatiran ini berakar dari kurangnya pemahaman tentang cara kerja investasi dan potensi risikonya. Bagi mereka yang tidak terbiasa, fluktuasi harga saham atau nilai investasi lainnya bisa tampak menakutkan, dan mereka cenderung menghindari risiko daripada mempelajari bagaimana mengelolanya. Namun, menghindari investasi sama saja dengan mengabaikan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari peningkatan nilai aset jangka panjang. Kurangnya pengetahuan investasi. Di sisi lain, banyak orang yang mencoba berinvestasi tetapi melakukannya tanpa pemahaman yang memadai. Mereka mungkin mendengar informasi dari teman, keluarga, atau internet, dan kemudian berinvestasi tanpa analisis yang mendalam. Ini seringkali terjadi dalam bentuk mengikuti tren pasar atau membeli produk investasi yang sedang populer tanpa memahami risikonya. Misalnya, saat terjadi boom di pasar saham atau aset digital, banyak orang yang ikut membeli saham atau aset tersebut hanya karena nilai aset tersebut sedang naik, tanpa menyadari bahwa tren tersebut bisa berbalik sewaktu-waktu. Tidak memiliki pemahaman dasar tentang produk investasi yang dipilih dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Sebagai contoh, banyak orang membeli saham atau cryptocurrency tanpa memahami bahwa nilainya bisa sangat fluktuatif. Ketika harga turun, mereka cenderung panik dan menjual dengan harga rendah, yang akhirnya merugikan mereka. Di sisi lain, ada juga yang tidak memahami pentingnya diversifikasi portofolio, sehingga mereka menempatkan seluruh uangnya dalam satu jenis investasi. Tanpa diversifikasi, risiko kerugian menjadi lebih besar karena seluruh aset bergantung pada kinerja satu jenis investasi. Memilih instrumen investasi yang salah. Memilih instrumen investasi yang salah juga menjadi penyebab utama kelas menengah sulit memaksimalkan potensi keuangan mereka. Investasi yang sesuai harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tujuan keuangan, jangka waktu, profil risiko, dan likuiditas. Namun, banyak orang di kelas menengah mengabaikan hal ini dan memilih produk investasi hanya berdasarkan tren pasar
atau rekomendasi tanpa mempertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki profil risiko konservatif mungkin akan merasa lebih nyaman dengan instrumen investasi berisiko rendah seperti deposito atau obligasi. Namun, karena terpengaruh oleh tren pasar, mereka mungkin membeli saham atau aset yang volatil tanpa memahami risikonya. Sebaliknya, mereka yang memiliki profil risiko agresif mungkin lebih memilih instrumen dengan potensi keuntungan tinggi, seperti saham atau properti, tetapi mereka justru mengandalkan produk yang lebih stabil seperti deposito, yang tidak memberikan potensi pengembalian sesuai harapan jangka panjang. Kehilangan kesempatan dari investasi jangka panjang. Salah satu keunggulan utama dari investasi adalah manfaat jangka panjang dari pertumbuhan nilai aset melalui bunga majemuk atau compound interest. Dengan menanamkan modal sejak dini dan membiarkannya berkembang, investor bisa meraih keuntungan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Sayangnya, kelas menengah yang enggan berinvestasi atau salah memilih investasi seringkali kehilangan kesempatan ini. Tanpa investasi yang tepat, mereka akan sulit mengejar laju inflasi dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Sebagai contoh, mereka yang memilih menabung seluruh penghasilannya di tabungan biasa, bukannya menginvestasikan sebagian dalam aset yang lebih produktif, akan mendapati bahwa nilai uang mereka semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini karena inflasi yang cenderung lebih tinggi daripada bunga yang diperoleh dari tabungan. Dalam jangka panjang, uang yang hanya disimpan dalam tabungan justru mengalami depresiasi, yang artinya daya beli mereka menurun meskipun nominal tabungan mungkin bertambah. Mengandalkan saran tanpa pengetahuan yang mendalam. Banyak kelas menengah mengandalkan saran investasi dari teman atau keluarga yang mungkin tidak memiliki latar belakang keuangan yang memadai. Mengikuti saran dari orang-orang terdekat memang bisa memberikan rasa aman, tetapi ini juga sering menjadi penyebab seseorang salah berinvestasi. Contohnya, ketika ada saran untuk membeli properti di daerah tertentu atau menaruh uang dalam program investasi yang terdengar menggiurkan, banyak orang yang mengikuti tanpa melakukan riset yang memadai. Hal ini seringkali membawa mereka pada risiko tinggi, terutama ketika mereka menempatkan sebagian besar dana mereka pada satu jenis investasi atau satu area tertentu. Selain itu, keputusan investasi yang hanya berdasarkan rekomendasi tanpa riset yang mendalam bisa mengarah pada kerugian besar, terutama jika produk investasi tersebut ternyata memiliki risiko atau persyaratan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Penyebab 5. Biaya hidup yang terus meningkat. Kenaikan biaya hidup adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kelas menengah dalam mengelola keuangan mereka. Kondisi ini seringkali diakibatkan oleh inflasi, terutama di wilayah perkotaan, yang menyebabkan harga kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan, dan perumahan semakin mahal dari tahun ke tahun. Di sisi lain, gaji atau pendapatan seringkali tidak meningkat dengan cepat, yang berarti daya beli kelas menengah semakin menurun. Pengaruh inflasi terhadap daya beli. Inflasi adalah faktor utama yang mendorong kenaikan biaya hidup. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa ikut naik, sementara pendapatan seringkali stagnan. Hal ini menciptakan jurang antara kebutuhan finansial dan pendapatan yang diterima. Misalnya, biaya makanan, listrik, air, dan bahan bakar cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kelas menengah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama. Akibatnya, jumlah uang yang tersisa untuk menabung atau diinvestasikan semakin sedikit. Biaya pendidikan dan kesehatan yang terus naik. Biaya pendidikan dan kesehatan juga merupakan beban berat bagi banyak keluarga kelas menengah. Pendidikan yang berkualitas semakin mahal, sementara asuransi atau biaya medis juga terus meningkat. Banyak keluarga menganggap pendidikan sebagai investasi penting bagi anak-anak mereka, sehingga mereka rela mengalokasikan anggaran besar untuk biaya sekolah atau kuliah. Namun, ketika biaya ini terus naik, pengeluaran bulanan menjadi semakin terbebani, dan anggaran untuk kebutuhan lain pun menjadi lebih ketat. Dampak kenaikan harga properti dan sewa rumah. Di kota-kota besar, harga properti dan biaya sewa rumah meningkat pesat. Ini mempengaruhi daya beli keluarga kelas menengah yang berencana membeli rumah, atau bahkan yang sudah memiliki rumah tetapi masih membayar cicilan.
Banyak orang akhirnya terpaksa mengeluarkan sebagian besar pendapatannya hanya untuk membayar tempat tinggal, yang berarti dana untuk kebutuhan lain, seperti tabungan atau investasi, menjadi lebih terbatas. Biaya transportasi dan mobilitas. Transportasi adalah aspek penting dalam biaya hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Kenaikan harga bahan bakar dan biaya transportasi umum membuat biaya mobilitas semakin mahal. Bagi pekerja yang harus bepergian setiap hari, ini bisa menjadi beban besar, terutama jika jarak rumah ke tempat kerja cukup jauh. Selain itu, kepemilikan kendaraan juga membutuhkan biaya tambahan seperti perawatan, asuransi, dan pajak kendaraan yang bisa menggerus penghasilan. Penyebab 6. Utang konsumtif yang tidak terkendali. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang, seperti elektronik terbaru, pakaian, liburan, atau makan di restoran. Kelas menengah seringkali terjebak dalam utang konsumtif akibat gaya hidup yang serba instan dan kemudahan akses kredit, misalnya melalui kartu kredit, pinjaman pribadi, dan cicilan tanpa bunga. Meski utang ini pada awalnya mungkin terlihat menguntungkan, lama-kelamaan, biaya bunga dan cicilan yang terus-menerus bisa menjadi beban besar yang menggerus penghasilan mereka setiap bulan. Dampak bunga tinggi pada utang konsumtif. Salah satu masalah utama dari utang konsumtif adalah suku bunga yang tinggi. Misalnya, kartu kredit seringkali memiliki bunga berkisar 2 hingga 3% per bulan, atau sekitar 24 hingga 36% per tahun. Jika utang kartu kredit tidak dilunasi tepat waktu, bunga ini dapat dengan cepat bertambah. Seiring waktu, bunga yang tinggi ini menyebabkan jumlah utang menjadi jauh lebih besar dari jumlah pinjaman awal. Akibatnya, banyak orang yang terjebak dalam siklus membayar minimum payment tanpa pernah benar-benar melunasi utang pokoknya, sehingga utang terus menumpuk. Penyebab utama utang konsumtif. Beberapa faktor yang menyebabkan utang konsumtif yang tidak terkendali antara lain. Gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk mengikuti tren atau membeli barang-barang terkini seringkali mendorong kelas menengah untuk berbelanja lebih dari kemampuan finansialnya. Kurangnya literasi keuangan. Banyak orang tidak memahami betul cara kerja bunga, biaya administrasi, atau penalti keterlambatan pada produk kredit, sehingga terjebak dalam biaya tinggi yang tak mereka antisipasi. Godaan cicilan ringan. Banyak toko menawarkan cicilan tanpa bunga, yang mendorong orang membeli lebih banyak barang, bahkan jika mereka sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Risiko jangka panjang dari utang konsumtif. Utang konsumtif yang tidak terkendali dapat mengakibatkan risiko finansial jangka panjang. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, anggaran untuk kebutuhan penting seperti pendidikan, investasi, atau dana darurat menjadi berkurang. Ini membuat kelas menengah rentan terhadap kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat medis, karena mereka tidak memiliki dana cadangan yang cukup. Selain itu, utang yang terus menumpuk juga bisa merusak nilai kredit seseorang. Skor kredit yang buruk dapat menyulitkan akses ke kredit untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti membeli rumah atau kendaraan, karena bank atau lembaga keuangan akan melihat riwayat pembayaran utang yang buruk sebagai risiko tinggi. Solusi untuk mengatasi utang konsumtif. Mengatasi utang konsumtif membutuhkan disiplin finansial dan perencanaan yang matang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Menghentikan penggunaan kartu kredit. Sebisa mungkin, batasi atau hentikan penggunaan kartu kredit hingga utang yang ada dilunasi. Membuat anggaran pengeluaran. Tentukan prioritas pengeluaran bulanan dan alokasikan sebagian pendapatan khusus untuk melunasi utang. Memilih metode pelunasan yang sesuai. Ada beberapa metode pelunasan utang, seperti debt snowball, melunasi utang dari yang paling kecil, atau debt avalanche, melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, yang bisa membantu mempercepat pelunasan utang. Mencari sumber pendapatan tambahan. Jika memungkinkan, mencari pendapatan tambahan bisa membantu melunasi utang lebih cepat. Penyebab 6. Utang konsumtif yang tidak terkendali. Utang konsumtif,
yang merupakan pinjaman untuk membiayai kebutuhan atau gaya hidup tanpa memberikan nilai tambah jangka panjang, menjadi jebakan keuangan bagi banyak orang di kelas menengah. Ini meliputi pembelian barang-barang seperti gadget terbaru, pakaian bermerek, atau pengalaman liburan yang didanai oleh kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan tanpa bunga. Ketika tidak dikendalikan, utang konsumtif dapat memunculkan siklus buruk, di mana seseorang terus-menerus berutang untuk memenuhi gaya hidupnya, sementara pendapatan tidak cukup untuk membayar semua komitmen finansial yang ada. Akibatnya, sebagian besar dari penghasilan habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan, dan tidak tersisa cukup untuk menabung, berinvestasi, atau mengembangkan aset jangka panjang. Mengapa utang konsumtif menjadi begitu menggoda? Utang konsumtif mudah diakses dan memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin membeli barang atau jasa yang sebenarnya mungkin di luar kemampuan finansial mereka saat ini. Dengan kartu kredit, pinjaman online, atau layanan beli sekarang, bayar nanti, masyarakat kelas menengah dapat memiliki barang impian mereka tanpa harus menabung terlebih dahulu. Kemudahan ini diperkuat oleh promosi yang seringkali menawarkan cicilan 0%, yang membuat banyak orang merasa seolah-olah tidak ada risiko atau biaya tambahan dalam berutang. Akan tetapi, cicilan atau pembayaran minimum yang kecil ini pada akhirnya dapat menumpuk menjadi jumlah besar yang sulit dikendalikan, terutama bila digunakan untuk barang-barang yang nilai atau masa gunanya singkat. Banyak orang menggunakan utang konsumtif untuk alasan psikologis. Belanja seringkali menjadi pelarian dari stres atau cara untuk menghadiahi diri sendiri setelah bekerja keras. Seringkali, orang menggunakan utang untuk mempertahankan citra atau gaya hidup tertentu, terutama di era media sosial di mana eksistensi seringkali diukur dari tampilan luar. Hal ini membuat utang konsumtif menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Namun, pemakaian utang untuk tujuan konsumtif ini jarang dipikirkan secara matang sehingga akhirnya menimbulkan beban finansial yang besar di kemudian hari. Bahaya bunga tinggi dan biaya tambahan dalam utang konsumtif. Salah satu tantangan terbesar dalam utang konsumtif adalah tingginya bunga yang dikenakan, terutama pada kartu kredit atau pinjaman online. Misalnya, kartu kredit dapat memiliki bunga berkisar antara 2 hingga 3% per bulan, atau sekitar 24 hingga 36% per tahun. Ketika utang kartu kredit tidak dilunasi sepenuhnya setiap bulan, bunga yang tinggi ini akan terus menambah jumlah utang, bahkan mungkin melampaui total pembelian awal. Ini membuat seseorang membayar lebih banyak daripada nilai barang yang dibelinya, dan semakin lama utang tersebut belum dibayar, semakin besar biaya yang harus ditanggung. Selain itu, banyak pinjaman konsumtif yang dikenakan biaya administrasi, denda keterlambatan, atau penalti jika pembayaran terlambat. Biaya-biaya ini, meskipun terlihat kecil secara individual, dapat menumpuk dan menambah beban yang tidak terduga. Akibatnya, total pengeluaran untuk membayar utang konsumtif bisa jauh lebih besar daripada yang diperkirakan pada awalnya. Jika tidak segera dilunasi, bunga dan biaya tambahan ini dapat terus menggerus pendapatan hingga seseorang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan. Gaya hidup konsumtif dan kurangnya literasi keuangan. Salah satu penyebab utama utang konsumtif yang tidak terkendali adalah gaya hidup konsumtif, di mana seseorang cenderung membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang bersifat sementara tanpa memperhatikan dampaknya pada kondisi finansial jangka panjang. Gaya hidup ini seringkali dipengaruhi oleh budaya instant gratification, atau kepuasan instan, di mana keinginan untuk mendapatkan sesuatu saat itu juga lebih dominan daripada keinginan untuk menabung atau berinvestasi. Kurangnya literasi keuangan juga berperan besar dalam mendorong utang konsumtif yang tidak terkendali. Banyak orang tidak memahami cara kerja bunga, biaya administrasi, atau konsekuensi finansial jangka panjang dari menggunakan kredit untuk belanja konsumtif. Akibatnya, mereka lebih mudah terpengaruh oleh tawaran kredit atau cicilan yang tampak ringan tanpa benar-benar mempertimbangkan dampaknya pada arus kas bulanan. Misalnya, meski terlihat mudah membayar cicilan Rp500.000 per bulan, jika utang terus bertambah untuk berbagai kebutuhan, jumlah cicilan bulanan ini akhirnya menguras pendapatan, menyulitkan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Risiko finansial jangka panjang akibat utang konsumtif. Utang konsumtif yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kondisi finansial dalam jangka panjang.
Ketika sebagian besar pendapatan harus digunakan untuk membayar utang, anggaran untuk kebutuhan penting lain, seperti pendidikan, kesehatan, investasi, atau dana darurat, menjadi berkurang. Ini membuat seseorang semakin rentan terhadap kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, keadaan darurat medis, atau peristiwa tak terduga lainnya yang memerlukan dana besar. Jika tidak memiliki cadangan dana atau investasi yang cukup, mereka harus berutang lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan siklus utang pun berlanjut. Selain itu, utang konsumtif yang terus meningkat juga bisa merusak skor kredit seseorang. Skor kredit yang buruk akan menyulitkan akses ke pinjaman penting di masa depan, seperti pinjaman rumah atau kendaraan, karena bank atau lembaga keuangan akan menilai seseorang dengan skor kredit rendah sebagai calon peminjam yang berisiko tinggi. Dengan demikian, utang konsumtif tidak hanya membebani finansial sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Langkah mengatasi dan mencegah utang konsumtif yang tidak terkendali. Mengatasi utang konsumtif memerlukan komitmen dan perencanaan yang matang. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: mengevaluasi kebiasaan konsumtif, evaluasi diri terhadap kebiasaan belanja, dan tentukan kebutuhan mana yang benar-benar penting. Belajar untuk menunda pembelian atau memilih barang yang lebih ekonomis bisa membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Menggunakan metode pelunasan utang. Beberapa metode, seperti debt snowball, melunasi utang dari yang paling kecil terlebih dahulu, atau debt avalanche, melunasi utang dengan bunga tertinggi lebih dulu, bisa mempercepat pelunasan utang. Metode ini juga memberikan motivasi psikologis, karena hasil pelunasan terlihat lebih cepat. Menjauhi penawaran kredit baru, menahan diri untuk tidak menambah utang baru sangat penting dalam menghentikan siklus utang konsumtif. Sebisa mungkin hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman online kecuali untuk kebutuhan darurat atau investasi produktif. Mencari sumber pendapatan tambahan. Jika memungkinkan, mencari pendapatan tambahan bisa membantu mempercepat pelunasan utang, serta menambah cadangan keuangan. Memperkuat literasi keuangan. Memahami cara kerja bunga, biaya administrasi, dan berbagai risiko utang konsumtif bisa membantu seseorang membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Penyebab 7. Tidak menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah salah satu fondasi utama dalam perencanaan keuangan, namun seringkali diabaikan. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga keuangan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, perbaikan rumah yang mendesak, atau kebutuhan medis mendadak. Idealnya, dana darurat harus mencakup sekitar 3 hingga 6 bulan pengeluaran pokok agar dapat memberikan rasa aman jika terjadi krisis. Namun, banyak orang di kelas menengah yang tidak memiliki dana darurat yang memadai karena berbagai alasan, termasuk kurangnya literasi keuangan dan prioritas yang salah dalam pengelolaan uang. Ketiadaan dana darurat membuat seseorang rentan terhadap utang mendadak. Misalnya, jika terjadi kecelakaan mobil atau pengeluaran medis yang besar, mereka mungkin terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga tinggi untuk menutupi biaya tersebut. Tanpa dana darurat, setiap situasi darurat yang membutuhkan dana besar akan semakin membebani keuangan, mengganggu rencana jangka panjang, bahkan dapat mengakibatkan keterpurukan finansial. Bagi kelas menengah, yang seringkali menghadapi pengeluaran rutin yang tinggi, ketidaksiapan dana darurat dapat menyebabkan stres dan ketidakstabilan finansial yang terus berlangsung. Menyiapkan dana darurat memerlukan komitmen dan disiplin. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat anggaran khusus dan secara teratur menyisihkan sebagian dari pendapatan setiap bulan. Dana ini sebaiknya disimpan di rekening terpisah yang mudah diakses, namun tidak terlalu mudah diambil agar tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, seseorang bisa menghindari pengeluaran mendadak yang tidak terkendali dan lebih siap menghadapi situasi tak terduga tanpa harus berutang. Penyebab 8. Tidak merencanakan masa pensiun. Tidak merencanakan masa pensiun adalah salah satu kesalahan besar dalam pengelolaan keuangan jangka panjang. Kelas menengah seringkali terjebak dalam rutinitas dan pengeluaran sehari-hari, sehingga melupakan pentingnya menyiapkan masa pensiun. Akibatnya, ketika sudah tidak mampu atau tidak lagi memiliki pekerjaan di usia lanjut,
Mereka mungkin tidak memiliki tabungan atau investasi yang cukup untuk menanggung kebutuhan hidup. Dengan harapan hidup yang semakin panjang, kebutuhan finansial di masa pensiun semakin besar, sementara sumber penghasilan cenderung terbatas. Menunda perencanaan pensiun juga memperbesar risiko keuangan di masa tua. Dalam banyak kasus, orang yang tidak memiliki tabungan pensiun harus mengandalkan bantuan dari anak atau kerabat untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang bisa membebani generasi berikutnya. Selain itu, tanpa perencanaan pensiun yang baik, seseorang mungkin harus bekerja lebih lama atau menurunkan standar hidupnya, mengorbankan kualitas hidup yang seharusnya bisa lebih baik di masa pensiun. Perencanaan pensiun dapat dimulai dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan secara rutin. Instrumen seperti reksadana, saham, dan dana pensiun dari lembaga keuangan bisa membantu memaksimalkan pertumbuhan dana untuk masa pensiun. Dengan memulai lebih awal, seseorang bisa memanfaatkan bunga majemuk untuk memperbesar tabungan pensiun secara signifikan. Investasi jangka panjang ini bisa memberikan kebebasan finansial dan ketenangan pikiran di masa tua, sehingga seseorang tidak bergantung pada orang lain dan dapat menikmati pensiun dengan tenang.